Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula Hadi Iswanto saking Purbalingga. Niki sami, jadi saya tidak bertanya tetapi testimoni. Testimoni apa yang saya alami sendiri. Jadi tahun 2021 saya itu mau ke Jombang Tebuireng nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang, namanya Agung, tapi saya biasa manggil Tisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam, namanya Raden Tumenggung siapa, terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Petempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook, teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Lah dilalah tahun karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi, dan makamnya itu ternyata kosong, nyun sewu. Jadi itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa hakul yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, pada bulan Juli kemarin, nyun sewu Kang Sair, ini sedikit lagi. Pada bulan Juli kemarin, 1 bulan yang lalu, saya diamanati dari orang tua saya disuruh menjual mobil Panther tahun 97. Lah, ada teman Muhyiddin Purbalingga berdomisili di mana? Di Bojongsari, nelpon saya. Kang, nyun sewu, saya mau lihat mobilnya. Akhirnya mobil itu saya parkir di garasi. Terus saya lihatkan. Si orangnya itu bilang, ini yang mau beli bukan saya Kang, tapi Habib Salim dari Selawi. Nah, akhirnya karena Habib saya tetap hormat, karena saya pernah punya guru, Habib Lutfi itu guru saya. Saya tahun 87 sampai tahun 90 waktu saya aliyah, saya mondok di Pondok Pesantren Ribatul Muta'alimin di Pekalongan, di Nahrawi. Jadi saya tiap seminggu sekali itu Biarin. Oh, iya, bisa terus. Saya tiap hari Minggu itu saya selalu ikut rutinan tempatnya Habib Lutfi, Simtud Duror sama Rotib Al-Haddad. Jadi 2 hal itu yang saya ikuti selama 3 tahun saya ikut Habib Lutfi. Melanjut yang tadi, yang bulan Juli tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu mau beli mobil saya. Itu pas hari Jumat. Saksinya ada istri saya, ada Muhyiddin yang dari Bojongsari, namanya Cak Husen. Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Beb, ini Jumat, tolong Jumatan dulu bareng-bareng gitu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir gitu. Dari Selawi ke sini, saya bilang, itu terserah ente Beb, monggo musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Habis Jumatan saya ngasih makan, nyun sewu, saya kasih makan, saya belikan makan. Itu ngobrol sampai lebih dari jam 4, artinya sudah waktu asar sudah selesai. Artinya di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak duhur sampai asar.
dua hal itu yang menjadikan keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti itu bukan dzurriyyatur Rasul. Jadi begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lega sekali. Setelah puluhan tahun saya menunggu bahwa Habib Rizik bersama Abdurrahman Wahid berbeda. Dan hari ini saya lega, saya pendukung Abdurrahman Wahid, ternyata Habib Rizik hilang. Yang kedua yang duduk di sini, ya Imad, Muhibbin Habib Lutfi semua. Belum tentu. Nanti dulu, jangan dulu jawab. Sampai bukti di Masjid Balai Raksa ingin kedatangan Habib Lutfi, tidak sampai batunya dibawa ke Palongan, tanda tangannya masih ada di Masjid Balai Raksa. Itu pertanda bahwa di sini masih Muhibbin Habib Lutfi bin Yahya. Kalau hari ini saya nggak tahu. Kemarin. Yang ketiga, saya urut biar cepat 2 menit kan? Ya. Yang ketiga, saya sepakat dengan pertanyaan bagaimana dengan kalau saya tidak mengatakan PBNU, saya akan mengatakan dengan Kiai Miftahul Akhyar. 1. Yang kedua dengan pondok pesantren yang ada di Sidogiri. Yang ketiga dengan pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, Kediri. Dan bagaimana menyikapi seorang kiai dan anak buahnya yang umatnya ribuan juga masih tetap tidak ke Kiai Imad, juga tidak ke Kiai Habib. Bahkan Habib itu bernaung di situ, yaitu dan saya salah satunya adalah Muhibbin Mbah Maimun Zubair. Tapi saya sudah menentukan sikap, saya mendukung Kiai Imad. Mbah Maimun Zubair beserta kiai-kiai di bawahnya belum ada yang memberikan sikap tegas. Itu yang di tengah-tengah. Kemudian ada di Kediri, ada yang di Peloso itu, kemudian di Sidogiri. Bagaimana sikap kita ditambah dengan Kiai Miftahul Akhyar. Langkah-langkah itu. Kemudian saya sampaikan jazakumullah khairul jaza. Semoga Kiai Haji Sahal Abdullah panjang umur, manfaat sebagai panutan kita. Yang kedua, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, terus saya dukung perjuangannya sampai kapanpun untuk menegakkan kebenaran. Dan terakhir, kemarin masih diharamkan tentang tes DNA. Hari ini saya terjawab walaupun baru sedikit oleh pembahasan Kiai Sahal Abdullah tadi pada waktu tentang menerangkan salah satu sirnya Allah adalah tes DNA. Saya menyimpulkan seperti itu. Maka saya bangga hari ini ada sedikit terjawab tentang yang mengharamkan tes DNA. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Imad, yang saya hormati Sohibul Mahad Kiai Sahal. Sebenarnya kita semua mempunyai perasaan yang sama. Bahkan hampir seluruh Indonesia kita mempunyai perasaan yang sama, yaitu mempunyai tanda tanya terhadap para habaib, para habib. Nah, untung ada seseorang yang berani menarik pelatuk, sehingga pelatuk yang lama sudah siap, ini tidak ada yang
berani memicu. Alhamdulillah Kiai Imadlah orang yang berani mengambil senapan kemudian menarik picu itu, menarik pelatuk itu sehingga meledak. Lah dari ledakan inilah bermacam-macam kontroversi itu terjadi. Sehingga nyuwun sewu kepada Kiai Imad, walaupun secara formal, secara organisasi NU masih menafikan panjenengan, masih tidak mempercayai tesis panjenengan, tapi insya Allah banyak warga negara Indonesia yang sepakat, yang mendukung gerakan panjenengan. Oleh karena itu PR untuk panjenengan, yaitu panjenengan mohon untuk mencari jalan searif mungkin, sebaik-baiknya untuk mendekati para kiai sepuh yang masih hormat, yang masih ta'zim, yang masih nyuwun sewunya di bawahnya para habaib. Lah kiai-kiai itulah monggo panjenengan dekati. Gerakan Imaduddin ini mempunyai PR untuk mendekati bagaimana caranya agar para kiai sepuh yang menolak panjenengan itu bisa luluh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.